Secara sederhana, perhitungan margin diperoleh dari revenue dikurangi cost. Perikal online tahap awal didesain seperti berikut. Di awal project, manajer menyiapkan budget dan cost. Setelah project dimulai, maka berikutnya menjadi tugas finance dan PICDB untuk melakukan data entry terhadap real cost dan real revenue hingga project berakhir. Pengembangan berikutnya adalah melakukan improvement terhadap percepatan closing invoice, monitoring terhadap productivity, work dan closing, long aging PO, dan sebagainya. Di sisi pengeluaran, dikembangkan pencatatan pengeluaran melalui sistem, seperti PRPO, advance, reimbursement, tagihan non-PRPO, dan sebagainya. Dengan harapan semakin cepat manajer mendapatkan gambaran pengeluaran, maka bisa diminimalisir kerugian yang akan terjadi. Pada tahap inisialisasi project, manajer akan membuat rencana anggaran pengeluaran dan penerimaan selama periode tertentu. Misal dianggarkan ada penerimaan 100 juta, dan pengeluaran 85 juta selama 4 bulan, jadi terdapat keuntungan 15 juta. Setelah inisialisasi ini, project manager tidak perlu melakukan perubahan kecuali ada penambahan atau pengurangan PO dari klien. Simulasi pada bulan pertama, belum ada penerimaan, masih berupa forecast 100 juta, di sisi pengeluaran sudah ada 20 juta. Pengeluaran diinputkan oleh tim finance, maka dari budget 85 juta tersisa 65 juta. Sehingga di bulan pertama margin masih terjaga di angka 15 juta. Di bulan ini project manager sudah tidak perlu melakukan data entry. Pada bulan kedua sudah ada penerimaan revenue senilai 30 juta yang di-entry oleh tim PICDB, sehingga sisa revenue yang belum diterima 70 juta. Sementara pengeluaran sudah mencapai 60 juta di-entry oleh tim finance, berarti budget tersisa 25 juta, dan margin masih terjaga di angka 15 juta. Di sini project manager juga tidak perlu melakukan data entry kembali. Pada bulan ketiga semua penerimaan sudah diterima senilai 100 juta di-entry oleh tim PICDB, sehingga sudah tidak ada sisa revenue yang belum diterima, dan ternyata pengeluaran sampai bulan ketiga hanya 80 juta yang di-entry oleh tim finance, sehingga margin saat project ini ditutup di 20 juta. Jika kondisi ideal tidak ada penambahan ataupun pengurangan pekerjaan dari customer, maka project manager cukup melakukan inisialisasi sekali, dan setelah itu, aktivitas monitoring terhadap jalannya project. Berikutnya akan disimulasikan bagaimana perikal menjadi masalah. Proses sama seperti project sebelumnya, di mana ada forecast penerimaan 100 juta dan pengeluaran 85 juta. Simulasi pada bulan pertama, belum ada penerimaan, masih berupa forecast 100 juta, di sisi pengeluaran sudah ada 20 juta, pengeluaran diinputkan oleh tim finance, maka dari budget 85 juta tersisa 65 juta. Sehingga di bulan pertama margin masih terjaga di angka 15 juta. Di bulan ini project manager sudah tidak perlu melakukan data entry. Pada bulan kedua sudah ada penerimaan revenue senilai 30 juta yang di-entry oleh tim PICDB, sehingga sisa revenue yang belum diterima 70 juta. Sementara pengeluaran sudah mencapai 60 juta di-entry oleh tim finance, berarti budget tersisa 25 juta, dan margin masih terjaga di angka 15 juta. Di sini project manager juga tidak perlu melakukan data entry kembali. Pada bulan ketiga penerimaan sudah diterima senilai 80 juta di-entry oleh tim PICDB, sehingga tersisa revenue 20 juta, namun ternyata pengeluaran sampai bulan ketiga mencapai 90 juta yang di-entry oleh tim finance, sehingga jika dikalkulasikan total revenue 100 juta sementara total pengeluaran 90 juta dan project belum selesai. Pada bulan keempat penerimaan sudah diterima senilai 90 juta di-entry oleh tim PICDB, sehingga tersisa revenue 10 juta, pengeluaran sampai bulan keempat mencapai 105 juta yang di-entry oleh tim finance, sehingga jika dikalkulasikan total revenue 100 juta sementara total pengeluaran 105 juta, jadi margin akan terlihat minus 5 juta. Supaya tidak terlihat minus maka pada bulan ini, maka ditambahkan additional PO dari customer, misal senilai 20 juta. Sehingga total revenue seolah-olah menjadi 120 juta, sementara cost senilai 105 juta, jadi margin masih ada 15 juta.
Pada bulan kelima penerimaan sudah senilai 100 juta, tersisa revenue 20 juta, sementara pengeluaran sampai bulan kelima mencapai 110 juta, sehingga jika dikalkulasikan total revenue 120, sementara cost 110 juta, jadi margin 10 juta. Permasalahannya adalah sisa revenue 20 juta ini belum tentu valid. Jika kita take out nilai 20 juta ini maka revenue 100 juta, di mana cost 110 juta, alhasil margin minus 10 juta. Supaya tidak minus, yang bisa dilakukan adalah memindahkan cost dari project code ini ke project code yang lain. Misal dipindahkan 20 juta ke project code yang lain, sehingga cost turun menjadi 90 juta, sementara revenue 100 juta, jadi margin menjadi positif kembali 10 juta. Jika hal itu terjadi, maka sebenarnya memindahkan permasalahan ke project code yang lain. Oleh karena itu kita harus melakukan monitoring ketat terutama saat ada additional PO. Pastikan PO benar-benar dikeluarkan oleh customer dengan bukti yang kuat baru boleh dimasukkan sebagai additional PO. Jangan lupa tetap perlu dilakukan kalkulasi forecast cost untuk mengerjakan additional PO ini. Jika kondisi ideal tidak ada penambahan ataupun pengurangan pekerjaan dari customer, maka project manager cukup melakukan inisialisasi sekali, dan setelah itu, aktivitas monitoring terhadap jalannya project. Sebelum membahas detail teknis payment monitoring, akan diilustrasikan terlebih dahulu mulai PO dari customer diterima sampai ke pembayaran invoice. Step pertama adalah diterima PO dari customer, misal senilai 100 juta rupiah untuk pekerjaan 12 bulan. Fase berikutnya adalah pekerjaan mulai selesai dikerjakan, misal dari 100 juta rupiah, 80 juta rupiah sudah selesai dikerjakan, maka tersisa 20 juta rupiah yang belum dikerjakan. Step berikutnya adalah dari pekerjaan yang sudah diselesaikan dilakukan proses serah terima yang ditandai oleh dokumen yang sudah disetujui oleh customer, dari 80 juta rupiah, 60 juta rupiah dokumen sudah berhasil diajukan. Sehingga dari 80 juta rupiah tersisa 20 juta rupiah yang pekerjaan dianggap sudah selesai tapi dokumen belum lengkap. Dari 60 juta rupiah pekerjaan yang dokumentasi sudah lengkap, sudah berhasil diajukan invoice senilai 40 juta rupiah. Sehingga tersisa 20 juta rupiah yang belum diajukan proses invoice-nya. Dari 40 juta invoice yang sudah diajukan, 30 juta sudah diterima pembayarannya, sehingga masih tersisa 10 juta yang masih menunggu pembayarannya. Walaupun ujung dari perjalanan PO yang kita harapkan adalah pembayaran, namun secara umum bisa dikatakan, ketika dokumen serah terima sudah disetujui oleh customer, kita bisa catat sebagai penerimaan. Tidak ada pekerjaan besar yang harus dilakukan, hanya proses administrasi di sisi customer. Maka dari fase-fase tersebut, ada bagian yang sebaiknya mendapatkan perhatian khusus, yaitu pekerjaan yang diklaim sudah selesai senilai 20 juta, tapi dokumen serah terima belum ada. Di fase ini pengeluaran sudah direalisasikan, maka perlu dilakukan monitoring ketat, apalagi jika dalam durasi yang cukup lama belum mendapat approval customer. Maka perlu diwaspadai, karena dikhawatirkan pekerjaan tersebut secara aktual, sebenarnya belum atau tidak dikerjakan. Dan pada akhirnya tidak bisa ditagihkan. Kita bisa lihat pencatatan mulai dari PO diterima hingga invoice dibayarkan adalah krusial. Maka kesadaran untuk segera melakukan proses update data menjadi keharusan. Jangan lupa tetapkan PIC dan KPI untuk proses ini, supaya proses update data dilakukan secara rutin. Setelah itu lakukan proses monitoring ketat terhadap aging setiap fase. Dan paling penting proses-proses tersebut harus dilakukan secara rutin.